bersama Rumpi, ruang milik Piaut. Piaut bahagia, ceria, mulia, mendunia. Perkenalkan, nama aku Nabila Dewi Taufik sebagai moderator. Di sini saya bersama Duta Duti Piaut 2025. Boleh perkenalan kakak-kakak Duta Duti? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roshinda Nurhalifatun Nikmah, Duta Piaut tahun 2025. Dan saya Muhammad Khairul Ilmi, Duta Piaut 2025. Baik, gimana nih kabar kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Walaupun tadi sedikit hujan, Kak. Iya. Emang cuaca kali saat itu lagi mendung-mendung gitulah Kak ya? Iya, cuacanya tuh nggak terus terang, Kak. Oke, langsung saja ya. Saya mau tanya-tanya soal Duta Duti Piaut nih. Cuma mau ngobrol-ngobrol santai-santai aja sama Duta Duti Piaut 2025. Baik. Oke, pertama kan saya mau menanyakan soal apa sih motivasi kakak-kakak kok bisa mau nih daftar sebagai Duta Duti Piaut 2025. Mungkin dimulai dari Kak Roshinta dulu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk motivasi saya sendiri itu yang pertama kali ingin membanggakan kedua orang tua, apalagi untuk masuk di dunia perkuliahan ini itu butuh meyakinkan orang tua banget. Nah, oleh karena itu saya harus meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya ini bisa loh berprestasi seperti itu. Terus selanjutnya saya kan baru awam masuk di dunia Piaut. Terus aku kan lihat di sosmednya, di IG-nya tuh ada Duta Duti. Oh, di Piaut itu ada Duta Dutinya ya. Wah, keren banget. Aku pengen nih jadi gitu. Terus Terus pada saat itu tuh waktu harlah ya Kak, itu kan ada pendaftaran Duta Duti Piaut dan itu finalisnya ada beberapa dan alhamdulillah bisa jadi Duta Piaut 2025 ini. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah mensupport saya dan kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya. Dan menjadi Duta Piaut ini juga menjadi jembatan kita sebagai mahasiswa Piaut itu untuk berkomunikasi tentang konten-konten kepiautan itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sih. Wah, keren sekali sih motivasi kakak ya. Iya. Untuk membanggakan orang tua sebagai pengalaman juga ya Kak ya. Iya. Kemudian Mas Ilminya boleh menjawab. Baik, terima kasih. Motivasi saya itu ikut Duta itu sebenarnya tidak ada motivasi. Tapi karena kan saya lagi sendiri di angkatan ini, saya dimotivasi sama kating-kating untuk ikut dalam acara itu. Itu saja. Oh gitu ya Kak. Kebetulan kita seangkatan laki-laki Kak Ilmi sendiri ya. Nggak apa-apa Jadi Kak Ilmi. mau nggak mau dia harus Harus ikut lah ya. Keren. Kak Ilmi harus tetap semangat ya di Baik. prodi ini. Oke, selanjutnya nih, menurut kalian nih seberapa penting sih Duta Duti Piaut untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di era sekarang? Mau dijawab siapa dulu nih? Boleh Kak Ilmi dulu deh sekarang. Menurut saya Duta itu sebagai cara kita sebagai mahasiswa berkonsultasi kepada kita untuk Mungkin berkomunikasi kepada orang tua tentang kepiautan ya Kak ya. Iya. Itu ya Kak ya. Boleh selanjutnya Kak Roshinta nih. Boleh. Tentunya tadi sudah dijelaskan kepada Kak Ilmi bahwa Duta Duti itu kan sebagai jembatan kita untuk berkomunikasi kepada orang tua, kepada mahasiswa baru Piaut nih. Apalagi kita tuh sekarang kan kemarin sudah SPAN PTKIN, sekarang tuh tinggal ujian mandiri ya Kak ya. Apalagi dunia Piaut ini sangat luas sekali, tidak hanya nyanyi dan nari saja yang diketahui dengan banyak orang itu.
Padahal di PIAUD itu sangat seru sekali, ada sensori motorik, di situ juga bermain anak-anak juga, dan tentunya peran duta PIAUD itu sangat signifikan, sangat penting sekali karena dia sebagai wajah PIAUD dan dia itu sebagai inti dari perkenalan PIAUD tuh seperti ini, seperti itu. Sebagai ikon gitu ya. Iya, ikon dari PIAUD sendiri. Biar orang-orang tuh tahu tentang PIAUD gitu lah ya. Iya, walaupun untuk edukasi itu nggak semua duta yang mengedukasi bisa mahasiswa PIAUD lainnya, tapi itu kan lebih utamanya itu kewajiban kita itu untuk memotivasi kepada mereka untuk seputar dunia kepautan. Gitu ya Kak ya. Iya. Oke, berarti ininya kayak buat ajang promosi gitu ya. Iya, promosi. Terus apa tadi tidak membenarkan akan omongan bahwa PIAUD itu hanya bermain dan menari saja. Intinya kayak klarifikasi bahwa PIAUD ini sebenarnya ini seperti itu. Dan agar kalau prodi PIAUD tuh nggak diremehkan terus gitu Iya. ya. Bahkan apa? Boleh di-spill gak nih? Ada berita bahwa pendidikan tuh mau dihapus ya Kak ya, katanya apa dari pemerintah itu nggak relevan, padahal itu kan pendidikan sangat penting sekali. Walaupun bisa dilihat di Indonesia kan tingkat pengangguran banyak, tapi itu ketika kita seorang guru itu bisa berkemampuan, berkesempatan untuk mencari celah agar kita bisa berhasil, itu sebenarnya kita untuk mencari pekerjaan itu mudah, seperti itu. Oke. Selanjutnya nih, dalam pelaksanaan di dunia anak usia dini memiliki tantangan nih pastinya. Ada nggak sih dari kalian tentang cerita tentang tantangan tersebut? Baik, dari siapa nih? Dari saya. Ya, dari Kak Rosinta dulu deh. Baik, untuk tantangannya sih banyak sekali, apalagi waktu awal-awal masuk di dunia PIAUD ya. Apalagi saya kan berasal dari Pati, suatu desa yang memang itu ya dibilang pelosok gak pelosok, dibilang kota juga gak kota, dan pikiran di orang-orang sekitar itu ngapain sih? Apa kuliah PAUD jauh-jauh kayak gitu kan? Karena kan mereka belum tahu inti dari PIAUD itu seperti apa. Nah, tantangannya itu kayak omongan-omongan dari mereka itu kita nggak boleh masukin di dalam hati. Terus tantangannya juga kita tuh dalam PIAUD itu banyak mata kuliah yang memang kita dari awal tuh tidak tahu, padahal ilmu itu tuh sangat penting sekali, seperti itu Kakak. Dan tantangannya juga yang paling penting itu meyakini promosi-promosi tadi yang memang itu prodi PIAUD ini tuh sering dianggap remeh seperti itu, padahal itu dalam dunia PIAUD sangat penting sekali dalam dunia pendidikan, apalagi pondasinya ya Kak ya. Padahal tuh di prodi PIAUD tuh juga sangat membutuhkan loh, apalagi kita sebagai perempuan ya. Iya, kan bakalan jadi membutuhkan ibu, gitu kan, ya jadi orang tua. Karena banyak pelajaran yang membahas tentang anak usia dini yang bahkan masih di dalam perut tuh udah kita bahas ya kan Kak. Stimulasinya, bagaimana perawatannya, nggak hanya dokter Kak ya yang mempelajari. Iya, kita juga mempelajari. Mungkin Kak Ilmi boleh menjawab nih. Tantangannya yaitu adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang prodi kita, yaitu prodi PIAUD. Dikarenakan masyarakat itu kosok laki-laki masuk PIAUD gitu. Kan mayoritas perempuan ya Kak ya. Perempuan. Memang di tantangan ini Kak Ilmi lebih banyak tantangannya Kak. Tapi ya sebenarnya untuk mengasuh anak itu enggak melulu tentang perempuan. Iya, benar sekali. Benar sekali. Keren sih Kak Ilmi. Selanjutnya melalui peran kalian nih sebagai duta-duti PIAUD 2025, apa atau pencapaian yang ingin kalian wujudkan ke depannya untuk
anak usia dini. Untuk prodi PIAUD Iya, ya, Kak, ya. prodi PIAUD. Oke, untuk harapannya mungkin harapan kita sebagai duta PIAUD, semoga prodi PIAUD itu semakin maju, semakin banyak lagi peminatnya. Apalagi pendidikan anak usia dini itu sangat penting sekali dalam pendidikan dasar dari anak tersebut. Dan semoga lebih jaya lagi lah, apalagi apa namanya, dalam perjalanan saya perjalanan saya dari 2025 sampai 2026 ini itu sangat banyak sekali. Dari berkat prodi PIAUD ini, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan itu banyak sekali. Saya berterima kasih kepada prodi PIAUD, apalagi pada dosen-dosennya yang telah memberikan kita banyak ilmu, banyak pengalaman seperti itu. Keren banget nih Kakak Iya. Arsinta, udah banyak pengalaman dari prodi PIAUD loh teman-teman. Iya, dan Tapi jangan yang selalu diremehkan, padahal pas ada orang-orang yang emas juga nih di prodi PIAUD. iya, Masya Allah. nggak hanya yang apa namanya prodi matematika, sains dan yang lainnya itu yang dapat mencetak generasi unggul. Itu semuanya bisa mencetak seperti itu. Iya. Dan oleh karena itu jangan ragu ya masuk di PIAUD. Yuk, mari yang belum daftar bisa join sekarang Join, juga. Untuk adik kelas 2026 nih Iya. teman-teman. Oke, Kak Ilmi boleh menjawab. Harapan saya depannya adalah lebih menjadi pendidik yang berprofesional, dan saya ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masya Allah, jadi tujuannya tetap untuk masyarakat gitu ya Kak. Dari masyarakat Iya, ke masyarakat. dari masyarakat untuk masyarakat. Oke. Iya. Wah, pembahasan kita kali ini cukup mengasihkan dan cukup untuk menambah pengalaman ya teman-teman. Iya. Semoga duta-duti PIAUD semakin maju, Amin. sukses terus teman-teman. Kita Iya. harus berjuang bersama. Kita masih Iya. lama ini teman-teman. Iya, masih baru 2 semester. 2 semester. Iya, masih unyu-unyu banget kakak ya. Masih kayak bau-bau maba ini. Iya, bau-bau maba dan sekarang mau jadi cutting kakak ya. Mau jadi cutting. Iya. Semangat untuk kita Nah, semua. kita harus tetap semangat terus. Iya. Mungkin cukup sekian untuk podcast Rumpi pada episode kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.